Di balik setiap transaksi jual beli yang kita lakukan setiap hari, ternyata ada kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang bekerja loh. Ini bukan cuma soal uang ketemu barang, tapi ada sebuah jaringan kepercayaan, norma, dan hubungan sosial yang rumit. Yuk kita coba bongkar arsitektur sosial yang tersembunyi di balik ekonomi kita. Coba deh pikirin, pernah nggak sih Anda bertanya-tanya kenapa ibu kita kalau ke pasar pasti belinya di pedagang yang itu-itu aja? Punya langganan gitu. Apa ini sekedar kebiasaan? Atau jangan-jangan ada alasan sosiologis yang jauh lebih dalam di baliknya? Nah, kita akan cari tahu jawabannya. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Mata uang tak terlihat. Di sini kita akan kenalan sama yang namanya modal sosial. Anggap aja ini semacam mata uang tak kasat mata yang justru jadi pelumas utama bagi roda ekonomi lokal kita. Biar gampang, kita bedain jadi 3 ya. Pertama ada modal finansial, ini jelas, yaitu apa yang Anda punya, uang, aset, mesin, dan sebagainya. Kedua ada modal manusia, yaitu apa yang Anda tahu, keterampilan, pendidikan, pengalaman kerja Anda. Nah yang ketiga ini yang paling menarik, modal sosial. Ini adalah soal siapa yang Anda kenal dan yang lebih penting lagi, siapa yang percaya sama Anda. Ini aset yang sering banget kita lupakan. Ada seorang sosiolog namanya Robert Putnam. Dia bilang, modal sosial itu ibarat lem yang merekatkan masyarakat. Kepercayaan, norma-norma, dan jaringan pertemanan, itulah yang bikin kita bisa kerjasama dengan lebih efisien. Coba bayangin, repot banget kan kalau setiap transaksi kecil aja kita harus pakai pengacara karena nggak ada rasa saling percaya? Kalau mau cari contoh nyata di Kepulauan Riau, ada satu institusi ekonomi yang 100% berjalan di atas modal sosial. Apa itu? Pasti kita semua tahu, arisan. Cara kerjanya kan simple banget ya. Kumpulin uang bareng-bareng, kocok nama, terus yang namanya keluar dapat semua uangnya. Nggak ada kontrak legal, nggak ada jaminan atau agunan. Satu-satunya pengikat di sini adalah tekanan sosial. Kalau ada yang coba-coba bawa kabur uangnya, sanksinya itu bukan penjara, tapi dikucilkan oleh lingkungan. Nah, disitulah kekuatan modal sosial bekerja. Oke, sekarang kita geser sedikit. Mari kita lihat gimana kekuatan sosial ini membentuk sebuah panggung ekonomi yang kita kenal sehari-hari, yaitu pasar. Ternyata pasar itu bukan sekedar tempat, tapi sebuah drama sosial. Kalau kita buka buku teks ekonomi, pasar itu digambarkan sebagai mekanisme yang rapi, efisien, dengan hukum penawaran dan permintaan. Informasinya dianggap sempurna. Tapi, kalau kita tanya sosiolog, ceritanya beda. Bagi mereka, pasar itu adalah sebuah institusi sosial di mana informasi itu justru langka, dan harga itu bukan angka mati, tapi hasil dari sebuah drama tawar-menawar yang dinamis. Seorang antropolog hebat, Clifford Geertz, bahkan menyebut fenomena ini sebagai ekonomi bazar. Masalah utama di pasar tradisional itu adalah ketidakpastian. Kita sebagai pembeli ragu sama kualitas barangnya, sementara penjual juga nebak-nebak berapa kemampuan kita untuk bayar. Nah, ketidakpercayaan inilah yang kemudian memicu kebisingan tawar-menawar. Nah, disinilah jawaban dari pertanyaan di awal tadi. Solusi sosial kita untuk mengatasi ketidakpastian di pasar adalah sistem langganan. Dengan selalu membeli dari orang yang sama, kita sebenarnya sedang meminimalkan risiko ditipu. Kita rela menukar kemungkinan dapat harga sedikit lebih murah di tempat lain demi sebuah jaminan kualitas dari orang yang sudah kita percaya. Ini strategi yang sangat rasional, kan? Perbedaannya kelihatan jelas banget kalau kita bandingkan pasar tradisional dengan supermarket modern. Di pasar, hubungan kita itu personal. Kita percaya sama orangnya, sama penjualnya. Harganya pun hidup, bisa dinegosiasikan. Kalau di supermarket, hubungannya impersonal. Kita percaya sama mereknya, sama sistemnya. Harganya mati, udah tercetak di barcode. Ya memang lebih efisien, tapi secara sosial rasanya lebih dingin. Sekarang, kita akan coba tarik benang merah dari jaringan kepercayaan personal ini ke sebuah pola yang jauh lebih besar, yaitu bagaimana etnisitas ternyata ikut membentuk spesialisasi ekonomi khususnya di Kepulauan Riau. Kalau kita perhatikan, polanya sangat jelas. Toko emas dan kelontong mayoritas dikelola oleh etnis Tionghoa, rumah makan kebanyakan etnis Minang, transportasi laut etnis Bugis, bahkan sampai ke birokrasi dan politik yang secara historis dipegang oleh etnis Melayu. Pertanyaannya, kenapa bisa terbentuk pola seperti ini? Setidaknya ada 2 teori besar yang mencoba menjelaskannya. Pertama, teori budaya, yang bilang kalau nilai-nilai tertentu seperti etos kerja Konfusianisme atau budaya merantau pada orang Minang itu mendorong kesuksesan bisnis. Tapi ada juga teori struktural, yang argumennya lebih kuat. Teori ini bilang kalau kondisi sejarah dan kesempatan yang terbatas di masa lalu memaksa kelompok-kelompok tertentu untuk masuk ke ceruk-ceruk ekonomi yang spesifik. Mereka jadi ahli di bidang itu karena nggak punya banyak pilihan lain.
Mekanisme yang menjaga pola ini tetap berjalan itu disebut ekonomi enclave. Gampangnya gini, ini adalah sebuah sistem di mana uang dan aktivitas ekonomi itu berputar di dalam satu lingkaran komunitas etnis yang sama. Mereka cenderung mempekerjakan orang dari kelompoknya, membeli bahan baku dari kelompoknya, bahkan meminjam modal pun dari sesama anggota kelompoknya. Ini menciptakan sebuah lingkungan bisnis dengan tingkat kepercayaan tinggi dan resiko yang rendah bagi orang dalam. Tapi, nah ini dia, model sosial yang begitu kuat di dalam sebuah kelompok ini ternyata seperti pedang bermata dua. Di satu sisi dia bisa jadi kekuatan yang luar biasa, tapi di sisi lain ada juga sisi negatifnya. Jadi, pertanyaannya, apakah model sosial yang kuat itu selalu merupakan hal yang baik? Jawabannya, ternyata tidak selalu. Ini dia sisi gelapnya. Ikatan yang terlalu kuat ke dalam bisa jadi sangat eksklusif dan malah menutup pintu bagi orang luar. Ini bisa memicu nepotisme, di mana keluarga atau kerabat yang kurang kompeten lebih diutamakan daripada orang lain yang lebih ahli. Dan yang lebih bahaya, kesenjangan ekonomi antar kelompok bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan justru menghambat kerjasama yang lebih luas. Oke, kita sudah sampai di bagian terakhir. Mari kita coba rangkum semua ini dan lihat gambaran besarnya. Apa sih pelajaran utama yang bisa kita ambil? Intinya adalah ini, ekonomi kita itu bukanlah mesin yang dingin dan mekanis. Ekonomi kita lebih mirip seperti organisme sosial yang hidup. Ia terus bergerak dan tumbuh, didukung oleh sebuah mata uang tak terlihat yang kita sebut kepercayaan. Jaringan, norma, dan reputasi ternyata sama pentingnya, atau bahkan lebih penting daripada uang itu sendiri. Pembahasan kita hari ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk direnungkan bersama. Di zaman sekarang, saat kita makin sering belanja online, di mana algoritma menggantikan jabat tangan dan reputasi digantikan oleh rating bintang, bentuk modal sosial apa ya yang perlahan-lahan hilang?